Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Uli Amri Ma'rifah. Di sini saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya dari prodi kebidanan, S1 kebidanan dan juga profesi bidan. Saya sendiri semester 2 dari Adi Jenjang. Ya, teman-teman, di sini saya akan berbagi sedikit informasi nih tentang pengkajian data dari bayi baru lahir. Tapi kita fokuskan pada pengkajian data subjektif ya teman-teman. Tentunya kalian sudah tahu kan, sebelum kita kepada intinya, kita harus tahu dulu apa itu pengkajian. Nah, pengkajian itu sendiri yaitu tahap awal dasar pada dalam proses melakukan asuhan kebidanan. Nah, di sini kegiatan dalam pengkajian itu yaitu mengumpulkan data, di mana pengumpulan data itu termasuk dalam kegiatan yang menghimpun informasi tentang status kesehatan baik klien, baik itu ibu, bayi dan juga yang lainnya. Nah, di sini adapun tujuannya yaitu teman-teman, tujuannya yaitu terhadap pengkajian itu untuk mengumpulkan informasi dan juga membuat data dasar pada klien maupun pasien dalam mengidentifikasi dan mengenali masalah-masalah yang dapat dihadapi atau yang dihadapi pada pasien tersebut. Nah, di sini adapun kita masuk ke intinya ya teman-teman, yaitu pada data subjektif. Pada data subjektif yang kita gali pada bayi baru lahir. Nah, data subjektif itu sendiri yaitu data yang dapat didapat secara langsung baik dari klien atau pasien maupun data dari keluarga, khususnya yaitu bayi, neonatus, balita, dan dapat orang maupun itu orang tua menggunakan kita biasanya menggunakan data anamnesa, yaitu wawancara dan keluarga ataupun orang terdekat. Nah, di sini adapun beberapa langkahnya teman-teman, yaitu yang pertama, sebelum kita melakukan anamnesa atau wawancara, kita jangan lupa kita untuk salam kepada pasien, menyapa pada pasien baik keluarga maupun pasien, memperkenalkan diri kita kepada pasien dan juga keluarga, dan juga menjaga privasi seperti baik menutup pintu maupun menutup gorden. Nah, di sini kita juga menyampaikan maksud dan juga tujuan dari anamnesa yang akan kita lakukan, yaitu agar dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dan sebagai data dasar untuk menentukan diagnosis dari masalah tersebut yang terjadi pada klien. Nah, biasanya data subjektif pada bayi baru lahir itu sendiri, yaitu yang pertama ada identitas, yang mana identitasnya itu identitas bayi itu sendiri, yaitu ada identitas pasien, ada nama orang tua, ada umur bayi, ada tempat lahir dan juga jam bayi lahir, nah dan juga jenis kelamin dari bayi. Nah, ya data identitas yang selanjutnya yaitu identitas penanggung jawab, yaitu ada nama ibu atau nama ayah, ada umur ayah, ada umur ibu, ada agama, ada suku, ada bangsa, pendidikan, dan juga alamat dari penanggung jawab bayi tersebut. Nah, di sini ada juga kita menanyakan alasan kunjung atau alasan datang dari pasien untuk menanyakan apakah ada keluhan atau tidaknya. Nah, di sini juga kita menanyakan tentang riwayat kesehatan keluarga. Apakah dari keluarga mempunyai riwayat penyakit jantung, riwayat diabetes, riwayat penyakit ginjal, penyakit hati, hipertensi, penyakit kelamin, atau juga riwayat abortus dan juga riwayat penyakit lainnya. Nah, di sini kita juga menggali riwayat tentang kehamilan, di mana riwayat kehamilan sekarang ya ibu-ibu dan teman-teman, di mana yang kita kaji itu ada usia kehamilan pada waktu sebelum melahirkan, dan juga ada berapa kali ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, ada juga imunisasi TT lengkap atau tidaknya, ada juga berat badan ibu saat hamil, dan juga keluhan pada trimester 1 dan juga sampai trimester 3. Nah, di sini ada juga pernahkah ibu mempunyai riwayat pada kehamilan ini, riwayat perdarahan maupun riwayat preeklamsi, dan juga pernahkah ibu saat hamil sekarang itu mengalami diabetes maupun kelainan ketuban, dan juga mengalami riwayat infeksi pada saat kehamilan tersebut. Nah, di sini selain itu kita menggali riwayat persalinan. Riwayat persalinan sekarang yaitu ada tanggal lahir, kapan bersalinnya, ada tempatnya, di mana tempat kita melahirkan, siapa penolong yang penolong ibu melahirkan, ada juga jenis persalinan maupun normal, sesar atau yang lainnya, dan juga lamanya persalinan, berapa lama
dan juga ketuban pecah, sudah pecah atau belum saat ibu datang ke tempat persalinan, dan juga pada saat persalinan terdapat penyulit atau tidak, dan juga menggunakan obat selama persalinan atau tidak. Nah, di sini juga yang kita gali yaitu tentang riwayat bayi baru lahir atau neonatus, di mana di dalamnya itu terdapat ada bayi terdapat usaha nafas dengan bantuan atau nafas spontan atau tidak. Dan juga kita menggali Apgar score, di mana kita itu menilai dari baik denyut jantung, usaha nafas, tonus otot, ada refleks dan juga warna. Dan juga kita menggali apakah bayi tersebut membutuhkan resusitasi atau tidak, dan juga apakah bayi tersebut mengalami trauma atau tidak, trauma pada saat kelahiran. Nah, di sini juga kita menanyakan pola nutrisi, di mana apakah bayi saat segera lahir sudah menyusui atau belum, dan juga selain menyusui ASI tidak dikasih seperti makanan yang lainnya. Nah, di sini juga kita menanyakan pola eliminasi dari bayi tersebut, apakah bayi tersebut sudah BAK atau sudah BAB, berapa kali, terus dalam waktu biasanya sehari itu berapa kali, atau misal bayi baru lahir, berarti dia misal kalau bayi baru lahir itu 1 jam atau 2 jam, jadi kita tanyakan pola eliminasinya itu BAK berapa kali, warnanya apa, seperti itu. Nah, terus di sini ada juga pola istirahat atau tidur. Nah, kita bisa menanyakan apakah bayi sudah tidur atau belum. Nah, lamanya tidurnya itu biasanya setelah menyusui tidur enggak gitu. Nah, terus di sini kita sebelum kita akhiri pada proses alamnesa atau kita wawancara, kita jangan lupa mengucapkan hamdalah dan juga menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya kepada pasien maupun kepada keluarga bayi dan ibunya. Nah, yang kita mintai keterangan untuk diwawancara setelah kita melakukan hamdalah dan juga penyampaian terima kasih kepada keluarga pasien, jangan lupa kita melakukan dokumentasi, karena dokumentasi itu sangat penting dan sangat diperlukan untuk data-data yang kita miliki. Nah, sekian teman-teman tentang data subjektif yang wajib kita ketahui dan wajib kita gali tentang bayi baru lahir. Sebelum kita akhiri, apakah teman-teman baik ibu-ibu sudah paham dan juga sudah mengerti tentang apa saja anamnesa yang dapat kita tanyakan pada bayi baru lahir? Ya, apabila banyak tutur kata maupun banyak kata-kata yang salah dan juga kurang berkenan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.